Anda bingung menentukan gaji karyawan. Apakah sudah ada standar gaji untuk naik posisi atau standar gaji untuk setiap posisi tertentu? Mari kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Murabba Coach. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting bagi perusahaan, yaitu fungsi penting penerapan grading bagi setiap perusahaan. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu grading gaji. Grading gaji adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelompokkan posisi atau jabatan berdasarkan sejumlah parameter seperti tingkat tanggung jawab, keterampilan, dan kualifikasi. Sistem ini membantu perusahaan untuk membantu kompensasi yang adil untuk setiap posisi dalam organisasi. Karena kita akan masuk manfaat grading gaji bagi perusahaan. Yang pertama adalah keadilan kompensasi. Grading gaji membantu memastikan bahwa gaji yang diberikan pada karyawan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan kualifikasi mereka. Ini menghindari ketidakadilan dalam setiap kompensasi di antara karyawan. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya manusia. Sistem grading gaji membantu Departemen SDM dalam mengelola tenaga kerja dengan lebih efisien, termasuk perencanaan karir, pengembangan, dan identifikasi kebutuhan penggantian. Fungsi selanjutnya adalah transparansi dan kepatuhan. Grading gaji yang transparan membantu memenuhi aturan dan regulasi ketenagakerjaan serta mencegah diskriminasi gaji. Nah, sekarang kita akan masuk proses implementasi grading gaji. Sekarang, bagaimana proses implementasi grading gaji dilakukan? Ini melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama adalah peninjauan pekerjaan. Tim HR akan meninjau pekerjaan untuk menentukan tingkat tanggung jawab, keterampilan, dan kompleksitasnya. Selanjutnya adalah penentuan grade. Setelah peninjauan selesai, posisi atau jabatan akan ditempatkan dalam grade yang sesuai berdasarkan parameter-parameter tersebut. Selanjutnya adalah konsultasi dengan manajemen. Kemudian ada konsultasi dengan manajemen untuk memastikan kesesuaian persetujuan atas grading gaji yang sudah diusulkan. Selanjutnya adalah implementasi dan manfaat jangka panjang. Saat grading gaji diterapkan, perusahaan akan mulai mengalami manfaat jangka panjangnya. Grading gaji yang adil bisa menjadi motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka dan meraih tujuan karir. Pengelolaan anggaran. Grading gaji membantu perusahaan mengelola anggaran gaji dengan lebih efisien. Sekarang kita akan masuk ke dalam parameter-parameter yang masuk dalam sistem grading gaji. Karena biasanya bervariasi antara perusahaan dan industri tertentu. Namun beberapa parameter ini sering digunakan untuk pertimbangan dalam proses grading gaji. Yang pertama adalah tingkat tanggung jawab. Ini mencakup sejauh mana posisi atau jabatan tersebut memiliki tanggung jawab dalam organisasi. Semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar nilai tingkat grade-nya. Yang kedua adalah keterampilan dan kualifikasi. Tingkat pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan adalah faktor penting dalam menentukan grade. Selanjutnya adalah kompleksitas pekerjaan. Seberapa kompleks dan rumit pekerjaan tersebut juga memerankan peran dalam menentukan grade. Pekerjaan yang membutuhkan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih tinggi akan memungkinkan mendapatkan grade yang lebih tinggi juga. Selanjutnya adalah konteks organisasi. Tingkat gaji dalam organisasi atau tingkat industri tertentu dapat mempengaruhi grading gaji. Industri dengan persaingan yang ketat atau dengan permintaan yang tinggi dengan keterampilan tertentu bisa akan mendapatkan grading yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah letak geografis. Biaya hidup dari pasar tenaga kerja di lokasi geografis tertentu dapat mempengaruhi tingkat gaji. Karyawan yang bekerja di daerah dengan biaya hidup yang tinggi mungkin akan menerima gaji yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang biaya hidupnya lebih rendah. Kinerja karyawan juga dapat mempengaruhi pertimbangan dalam grading gaji. Karyawan yang berkinerja tinggi mungkin akan mendapatkan kenaikan gaji yang lebih cepat atau naik grade yang lebih tinggi juga. Selanjutnya adalah pengalaman kerja. Lama pengalaman kerja karyawan dalam posisi atau jabatan tertentu juga dapat mempengaruhi grade mereka. Pengalaman yang lebih banyak mungkin akan menghasilkan kenaikan grade. Penghargaan khusus. Bonus, insentif, atau penghargaan khusus dapat menjadi faktor pertimbangan dalam grading gaji juga. Ketidaksetaraan gaji. Organisasi sering mempertimbangkan kesetaraan gaji dalam grading antara pria dan wanita atau individu atau latar belakang yang berbeda harus dibayar setara untuk pekerjaan yang setara. Kebijakan perusahaan seperti kebijakan peningkatan gaji tahunan atau kebijakan khusus lainnya juga dapat mempengaruhi grading gaji. Penting untuk diingat,
bahwa grading gaji yang efektif harus menggabungkan jumlah faktor ini dalam sistem yang adil dan transparan. Sistem gaji yang baik dapat membantu perusahaan untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan kontribusi, keterampilan, dan tanggung jawab mereka dalam organisasi. Dalam mengimplementasikan sistem grading gaji, beberapa kendala yang sering muncul diantaranya adalah yang pertama, kesulitan menentukan grade yang tepat. Menentukan grade yang tepat dalam setiap posisi atau jabatan dalam organisasi bisa menjadi tantangan. Terkadang ada subjektivitas dalam menilai tingkat tanggung jawab, keterampilan, dan kompleksitas pekerjaan. Selanjutnya adalah kesalahan dalam penilaian kinerja. Jika grading gaji sangat tergantung pada penilaian kinerja yang tidak akurat atau bias, ini dapat menyebabkan kesalahan dalam menempatkan karyawan dalam grade yang sesuai. Resistensi karyawan. Karyawan yang merasa mereka ditempatkan dalam grade yang lebih rendah daripada yang mereka harapkan atau mereka merasa tidak dihargai dapat mengalami resistensi terhadap sistem grading gaji. Selanjutnya adalah kecemburuan dan konflik. Perbedaan gaji antar karyawan dalam organisasi dapat menyebabkan kecemburuan dan konflik di antara tim atau departemen. Keterbatasan anggaran. Jika organisasi memiliki keterbatasan anggaran, mungkin sulit untuk memenuhi ekspektasi gaji karyawan atau menaikkan grade pekerjaan yang ada. Perubahan dalam lingkungan bisnis. Perubahan dalam lingkungan bisnis seperti perubahan ekonomi, persaingan, atau perubahan strategi perusahaan dapat mempengaruhi kenaikan gaji dan grading yang sudah ada. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang kurang transparan. Jika proses penentuan grade dan penggajian tidak transparan, karyawan dapat merasa tidak puas dan curiga terhadap kebijakan perusahaan. Kebijakan kompensasi yang tidak fleksibel. Kebijakan gaji yang terlalu kaku atau tidak fleksibel dapat menyulitkan perusahaan dalam menangani situasi tertentu, seperti penghargaan karyawan berkinerja tinggi dan lainnya. Perubahan hukum dan regulasi. Perubahan dalam undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan gaji dapat mempengaruhi kebijakan dan praktek grading gaji. Perbedaan antar industri. Kebijakan grading gaji yang berlaku dalam satu industri mungkin tidak cocok untuk industri lainnya. Perbedaan ini dapat menjadi kendala dalam mengejar kesetaraan gaji. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perusahaan perlu memiliki proses grading gaji yang transparan, objektif, dan adil. Ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan bisnis perusahaan, serta diakomodasi dengan perubahan lingkungan di dalam dunia bisnis. Selain itu, penting untuk mendengarkan masukan dan perasaan karyawan, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan pada sistem grading gaji. Nah, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi itulah pentingnya penerapan grading gaji bagi perusahaan. Ini membantu menciptakan lingkungan yang adil, efisien, dan transparan dalam hal kompensasi karyawan. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Aziz Kuncoro dari Murabakut. Saatnya nambah cabang dan mengembangkan bisnis Anda.